sedang hidupku kusakan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya rindu berbagi kepada saudara apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya hari ini. Saudara, dalam firman Tuhan, dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang Tuhan ajarkan hari-hari ini kepada saya adalah Tuhan mau kita menantikan Tuhan, memandang kepada Tuhan, sebab Dia mau kita memandang melampaui apa yang sementara terjadi hari ini. Saya belajar bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengubah fokus kita untuk melihat kepada apa yang Tuhan sedang persiapkan buat kita di masa yang akan datang sesudah kita melewati ujian, pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar di hadapan kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Dalam Injil Yohanes kita menemukan ketika Yesus melayani perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub, ketika perempuan itu kembali ke kampungnya dan murid-murid kembali dari membeli makanan, murid-murid kemudian menawarkan makanan kepada Yesus, dan Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Dan murid-murid bingung dengan apa yang Yesus katakan. Sesudah itu Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka harus mengangkat mata mereka untuk memandang tuaian yang sudah menguning. Yesus berkata bahwa menurut kata orang 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, angkatlah matamu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning. Sekarang sudah waktunya engkau akan menuai jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata, kita harus mengubah fokus kita. Kita harus mengubah sudut pandang kita untuk bisa memandang jauh ke depan kepada apa yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Karena itu di masa di mana kita sedang dibawa semuanya, gereja Tuhan sedang dibawa untuk mengkarantina diri sendiri, mengisolasi diri sendiri di rumah. Kita tidak bisa beribadah di gedung-gedung. Baiklah, setiap pribadi mulai datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Kolose pasal 3 tadi. Karena itu, kalau engkau telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, perhatikanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Siapkan dirimu untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya menemukan bahwa selama 40 hari sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi sesudah itu ketika Dia akan terangkat ke sorga. Dia mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan sorga. Tetapi murid-murid pada waktu itu belum begitu memahami apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Murid-murid memahami tentang kerajaan Israel yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu mereka berkata kepada Yesus, mereka meminta sesuatu kepada Yesus. Maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Itu permintaan murid-murid. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui
masa dan waktu yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Bapa menurut kuasanya. Artinya apa? Semua pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi saat itu sudah ada dalam rancangan Bapa. Kita tidak perlu ikut campur, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan itu akan segera selesai. Sebab waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Murid-murid waktu itu sebagai seorang yang berasal dari bangsa Israel, mereka begitu rindu, begitu ingin supaya Israel mengalami pemulihan, bangsa Israel bisa kembali ke kejayaannya seperti semula. Tetapi Bapa di sorga memiliki rencana yang berbeda untuk mereka semua. Dan kita ketahui bahwa tahun 70 Masehi, Israel bukan dipulihkan, malah Israel dihancurkan, diserbu oleh Jenderal Titus dari Roma dan menghancurkan kota Yerusalem. Tuhan tidak menjawab doa mereka pada masa itu, tetapi Tuhan mempersiapkan mereka untuk apa yang harus mereka lakukan, melampaui situasi keadaan yang mereka pikirkan dan yang mereka lihat pada hari itu. Hari itu mereka melihat kerajaan Israel, tetapi Tuhan lagi mengubah fokus mereka untuk melihat ke atas, untuk melihat kerajaan sorga, melihat di mana Yesus ada. Yesus bertahta di sorga dan Dia sedang mempersiapkan kita untuk membawa berita kerajaan sorga, mulai dari Yerusalem, dari rumah-rumah tempat tinggal mereka, sampai ke Yudea, di provinsi mereka, sampai ke Samaria, provinsi tetangga mereka, bahkan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik, hari-hari ini kita sedang menghadapi coronavirus. Tapi Tuhan ingin supaya kita memandang kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu. Bimbing aku mengikuti rencanamu Tuhan. Itu yang harus kita minta dan doakan hari-hari ini. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan nantikan Dia. Nantikan Dia bekerja. Nantikan Dia bekerja. Nantikan Dia. Siapkan hati saudara. Dan ketika kita siap, Dia akan memenuhi kita dengan rohnya. Dia akan membuka mata kita untuk memandang jauh ke depan. Melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat mata kita terbuka, terangkat untuk memandang tuaian yang sudah menguning di hadapan kita. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan natural kita. Sebab firman Tuhan berkata, nantikan, Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Dan Roh Kudus akan memberikan engkau kuasa untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita benar-benar membutuhkan kuasa supranatural. Karena itu kita perlu mempersiapkan hati kita, memandang melampaui apa yang secara natural kita lihat hari ini. Tuhan ingin mengubah fokus kita dan kita betul-betul membutuhkan Roh Kudus yang akan mencelikan mata kita supaya kita bisa memandang rencana Tuhan yang begitu besar yang sedang Dia persiapkan untuk kita kerjakan di masa yang akan datang. Karena itu siapkan diri saudara. Saya percaya sesudah ujian yang kita lewati hari-hari ini, maka cara kita mengiring Tuhan, cara kita melayani Tuhan, cara kita bergereja akan benar-benar berbeda. Tuhan seakan-akan sedang membongkar semuanya saat ini. Dia meruntuhkan semuanya saat ini. Dan Dia akan mulai menyusunnya kembali sesuai dengan apa yang Ia rencanakan. Firman Tuhan berkata akan ada anggur baru yang dicurahkan. Karena itu dibutuhkan kirbat, kantong kulit yang baru untuk menampung anggur yang baru itu, supaya anggur yang baru itu tetap ada di kantong itu dan kantong itu tidak pecah. Mungkin hari-hari ini kita masih bergerak dengan cara berpikir yang lama, dengan fokus yang lama, dengan kantong kulit yang lama. Tuhan ingin mengubah kantong kulit yang lama ini menjadi kantong kulit yang baru, dan Roh Kudusnya, anggur barunya akan bekerja. Siapkan diri saudara, nantikan Tuhan. Tetap tinggal di rumah, pandang Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari, masuk dalam hadirat Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu dan mengutus engkau untuk melakukan pekerjaan yang besar pada hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi pada tayangan selanjutnya. Shalom.